jumlah skema pelatihannya itu agak banyak, ada sekitar 21 tema pelatihan yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah. Ada perguruan tinggi, ada kampus CCT Raja Wali. Di situ ada jurusan komputer. Selamat siang sahabat digital BPSDM Kominfo Manado. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ngobrol Digital bersama Ibu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaut, Ibu Stella Bintani. Selamat datang Ibu. Selamat datang Pak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat tahun baru Bu ya. Terima kasih. Ya, oke Bu. Ini kami sengaja ngajak Ibu untuk diskusi di sini ya, karena ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi sih. Pertama mungkin terkait dengan program DTS sendiri, di mana mungkin Ibu sudah beberapa kali mendengar atau mungkin kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, sekarang untuk masuk tahun 2024 ini program DTS ini terus kita laksanakan sebagai wujud dari pemerintah untuk melakukan transformasi digital, terutama bagi daerah yang berada di pinggiran Indonesia, border Indonesia, daerah terluar, terpinggir dan daerah perbatasan gitu Bu ya. Nah, kami ingin mendapatkan gambaran sih sebenarnya terkait dengan SDM yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut Bu. Mungkin bisa sedikit bercerita terkait dengan SDM di sana itu seperti apa, dan kira-kira kalau kami ingin melanjutkan kembali kerjasama terkait dengan program DTS di sana, tema-tema seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Terima kasih Pak Aca atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama kali saya sampaikan terima kasih atas program DTS yang bidang akademik DEA yang sudah diselenggarakan pada tanggal 25 September tahun lalu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita sangat terbantu sekali dengan kegiatan tersebut untuk kelompok-kelompok usaha. Dan untuk tahun ini saya sangat berharap ada juga kegiatan seperti GTA, pelatihan untuk tenaga pendidik, dan untuk DEA sendiri kalau bisa juga masih dilanjutkan untuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati dengan Pak Sekretaris Daerah sangat merespon sekali kegiatan yang dilaksanakan karena ini sangat membantu Pak untuk kita khususnya di Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk SDM sendiri, ketersediaan tenaga seperti tenaga TIK di Kabupaten Kepulauan Talaut kita masih sangat membutuhkan pelatihan teknis Pak untuk pengembangan SDM ke depannya. Contohnya mungkin seperti apa kalau yang pelatihan teknis itu Bu? Mungkin apakah kita kan ada nih untuk yang GTA sendiri itu sebenarnya dari sisi jumlah skema pelatihannya itu agak banyak, ada sekitar 21 tema pelatihan yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah daerah. Kalau teknis mungkin contohnya umpamanya teknisi jaringan kah, ataukah mungkin terkait dengan SPBE kah atau apa gitu ya, sehingga nanti ke depan kami bisa melakukan perencanaan penjadwalan kalau umpamanya gayung bersambut nih, karena kami berharap ke depan pemerintah Kabupaten Talaut itu punya program pengembangan SDM yang sama dengan kami, sehingga secara program dan secara anggaran itu bisa jalan secara paralel seperti itu Bu. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk program yang sangat kami butuhkan itu SPBE dengan Smart City. Smart City. Karena saat ini pemerintah daerah sedang berupaya keras untuk mengejar nilai SPBE karena sesuai dengan skala nasional dengan skala 5, Kabupaten Kepulauan Talaut masih dalam skala 2,09. Walaupun sebenarnya itu jika dinilai dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara kita masih pada peringkat di atas dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain, masih dalam nilai 1,8, ada yang 1,7. Jadi kita pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati sangat berupaya keras untuk meningkatkan nilai dari SPBE itu sendiri. Oh, jadi secara peringkat, secara data dari 5 skala nasional
Kabupaten Kepulauan Talaut itu sudah 2,09 2,09 untuk 2022. 2022. Untuk tahun 2023 kita belum mendapatkan hasil penilaian SPBE dari Kemenpan. Oh, baik Bu. Ini menarik karena sebenarnya gini Bu. Di satu sisi memang pemerintah daerah dituntut untuk bisa memenuhi nilai SPBE semaksimal mungkin. Tapi di Kominfo kami punya acuan lagi Bu. Acuan ini namanya IMDI, Indeks Masyarakat Digital Indonesia gitu. Nah, kami melakukan pelatihan pengembangan SDM itu sebenarnya berdasarkan nilai IMDI tersebut. Dan kebetulan Kabupaten Kepulauan Talaut itu masuk menjadi salah satu daerah yang tingkat pemberdayaan masyarakatnya itu masih tergolong di bawah dibandingkan dengan kabupaten lain. Sehingga mungkin nanti ini sangat tepat waktu Ibu datang ke sini karena memang kami juga sementara menyusun jadwalnya gitu ya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, kira-kira nih kalau kita join kerjasama kembali dengan program DTS ke depannya, apakah Ibu punya sedikit nih, saya banyak sedikit anggaran untuk kita bisa sharing cost sehingga angka output yang bisa kita hasilkan di Kabupaten Kepulauan Talaut itu bisa lebih maksimal seperti itu. Iya, bisa Pak. Karena ini kan masih awal tahun anggaran, jadi masih bisa kita plotkan. Jadi tinggal mau minta dari BPSDM Kominfo apa yang di cover dari BPSDM Kominfo, apa yang di cover dari kita di pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Oh betul, baik. Jadi secara penganggaran mungkin nanti kita akan bahas secara teknis, tapi secara kesepakatan Ibu sepakat bahwa kita bisa sharing cost. Iya, gitu sepakat. Ya? Sangat-sangat sepakat Pak. Karena ini juga kan untuk untuk kepentingan kita yang ada di daerah. Betul Ibu. Karena gini Bu, kami teman-teman itu selalu memberikan reward sih sebenarnya kepada pemerintah daerah yang bisa sharing cost. Umpamanya Ibu punya anggaran untuk pengembangan SDM 100 orang nih di daerah. Kalau Ibu punya anggaran 100 orang pengembangan SDM di daerah, kami bisa 2 kali lipat dari itu. Tadinya 100, kami bisa nambah 100. Yang penting itu tadi Bu, Ibu bisa sharing cost dengan kami. Sehingga yang tadinya mungkin Ibu cuma minta 1 akademi, kami bisa kasih 4 akademi di situ. Ibu minta GTA, kalau GTA ini Ibu sudah cover, kemungkinan kami akan memberikan akademi lain kayak TA, DEA, sama VSGA. Tinggal nanti teknis di lapangan seperti apa. Jadi kalau umpamanya Ibu punya anggaran seperti itu, saya rasa kita bisa lanjut untuk kerjasamanya seperti itu Bu. Baru satu lagi Pak Aca, selain program SPBE, kita juga ingin ada program Smart City untuk Smart City. Jadi kita juga sekarang pemerintah daerah juga ingin menjadikan Kabupaten Talaut untuk menuju ke Smart City. Cuma kan untuk ke Smart City salah satu elemennya kan SPBE. Ya. Jadi kita perkuat dulu SPBE, kemudian kita bisa menuju ke Smart City. Jadi kalau kita bisa dapat SPBE, mungkin bisa dilanjutkan dengan program Smart City. Sebenarnya bisa Bu. Jadi ini ngomongin teknis saja ya, karena kita santai-santai saja ya Bu ya. Daripada kita ngobrol di ruang rapat yang mungkin tidak terdokumentasi. Jadi sebenarnya gini, kalau umpamanya SPBE dengan Smart City, kalau itu betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah daerah, kita bisa jalan paralel Bu. Karena di Akademi GTA itu punya Smart City juga. Punya Smart City, jadi umpamanya minggu ini kita laksanakan untuk SPBE, minggu berikutnya kita bisa laksanakan Smart City, tapi itu tadi saya selalu kembali ke sharing cost-nya itu Bu. Kalau ada sharing cost kita bisa laksanakan secara paralel dengan orang yang berbeda. Orang yang berbeda ya. Betul. Berarti untuk SPBE boleh berapa orang Pak? SPBE untuk Talaut kemarin kita sudah proyeksi untuk 50 orang ya. Dia satu kelas. Bukan. Kita proyeksi GTA di Kabupaten Talaut untuk di bulan 3 nanti itu 50 sih sebenarnya ya Bu ya. Nah, masalah tema pelatihannya itu kita belum plotting. Makanya kami konfirmasi ke Ibu nih hari ini. Kalau umpamanya Ibu minta SPBE itu sebenarnya tidak perlu banyak Bu, cukup 1 kelas. Karena perwakilan di tiap-tiap di tiap-tiap UPD itu harus terwakili untuk penyusunan SPBE-nya. Jadi tidak semua tidak semua pegawai kita itu harus ikut, tapi hanya umpamanya Bapeda, perencanaan anggaran, Kominfo itu harus ikut. Nah, kalau yang lain itu nanti diseleksi sesuai dengan juknis yang ada gitu ya Bu ya.
Bisa sih Bu, nanti kita coba ramu kembali terkait dengan SPBE. Tapi sebenarnya gini, info terbaru bahwa sebenarnya kalau kita langsung kasih SPBE biasanya peserta itu kurang paham. Makanya ada materi sebelumnya itu Bu, proses bisnis engineer. Gitu ya, proses bisnis ya. Jadi kita kasih pelatihan itu dulu Bu. Kalau kita sudah langsung masuk ke SPBE-nya, biasanya peserta pelatihan itu bingung. Makanya kita ajari dulu proses bisnis, nanti setelah proses bisnis baru masuk ke SPBE-nya gitu. Tapi itu kembali ke kesepakatan kita nanti ya Bu ya. Nah itu untuk yang GTA. Kalau untuk tenaga pendidik sendiri seperti apa Bu? Untuk tenaga pendidik juga kami sangat membutuhkan Pak Aca. Yang apa katanya tadi untuk akademik apa? Tematik akademi Oh ya Bu iya, ya. tematik akademik. Hmm. Kita juga sangat membutuhkan untuk pelatihan untuk tenaga pendidik. Jadi kita punya banyak akademi sebenarnya Bu ya. Tematik akademi itu sebenarnya kalau Dinas Kominfo itu bisa, saya kasih bocoran sedikit ya Bu ya, bahwa tematik akademi itu adalah akademi yang mengakomodir kebutuhan pemerintah daerah Bu. Jadi kalau umpamanya kami punya tema-tema pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan ibu, tapi di sana ternyata ada komunitas yang membutuhkan pelatihan, itu bisa sounding ke kami. Umpamanya kami mau komunitas nelayan atau komunitas petani yang ada di daerah kami itu diberi pelatihan Pak Bu gitu. Nah sehingga kita bisa berikan pelatihan. Jadi tidak semata-mata tematik akademi ini larinya ke guru. Itu guru cuma salah satu ya target kita, tapi bisa ke masyarakat petani, nelayan, ataukah mungkin komunitas-komunitas tertentu itu bisa kita berikan pelatihan Bu. Tapi kalau Ibu untuk sekarang fokusnya ke guru, bisa nanti kita tinggal pilih akademinya apakah skemanya, apakah desain grafis kah, ataukah mungkin ke junior office operator kah, atau data analis. Ada banyak Bu, nanti Ibu tinggal milih apa yang Ibu butuhkan gitu. Nah, yang jadi masalah sebenarnya gini Bu, kalau kita bikin pelatihan di daerah itu. Pertama, ketersediaan ruangan. Kemarin kan kita udah ke sana tuh lihat bahwa ternyata ruangan yang kemarin kita pakai itu sangat bagus, cuma mungkin karena ruangan terbuka peserta itu jadi sulit berkonsentrasi. Apalagi kalau kita bikin kegiatan GTA atau TA ini yang betul-betul materinya itu sangat teknis Bu. Jadi butuh ruangan yang agak representatif. Mungkin ruangan tertutup dengan pendingin ruangan, terus sound systemnya kayak gitu-gitu. Saya juga kan sempat kemarin jalan-jalan ke tempatnya Pak Sekda ya, kemana ya, asisten 2 ya. Asisten 2 itu kan sempat ada di renov tuh. Mudah-mudahan tahun ini udah selesai Bu. Sudah ya? Sudah selesai. Itu bisa dipakai ruangan-ruangan di situ. Ada aula untuk kantor bupati, ada aula setda. Aula itu cukup untuk kegiatan DEA Bu. Tapi kalau kita mau GTA sama TA ini harus dalam satu ruang kelas kayak di sebelah. Iya, aulanya kan tertutup. Tertutup Iya, ya. ada AC. Itu bisa berapa orang Bu? Iya, bisa tampung 50 orang bisa. Berapa ruangan? Satu ruangan untuk aula di sekretariat daerah. Kemudian juga kan ada aula di dinas kesehatan, ada aula di dinas Diknas, ada di aula di BKP SDM. Betul. Itu bisa dipakai semua Bu? Iya bisa dipakai. Oh iya, betul. Berarti itu sudah ini Bu, sudah bisa 3-4 kelas berarti kita laksanakan langsung di sana ya. Kalau 4 kelas itu bisa umpamanya kita buka di ruangan yang agak besar terbuka. Tapi kalau untuk yang TA berarti kita bisa langsung 2 akademi, satu kegiatan di sana Bu. Umpamanya TA 1, DA 1 gitu. Kalau yang GTA ini kalau bisa 3 akademi saya rasa agak berat di ruangan ya. Bisa mungkin nanti kita tinggal sepakati secara teknis ya. Karena nanti pembagian porsi anggarannya itu kayak kemarin kan Ibu sudah lihat yang DEA ya Bu ya. DEA itu kami mungkin bisa akomodir kebutuhan uang transport peserta. Kalau Ibu bisa handle konsumsi boleh, atau kami konsumsi Ibu yang transport peserta juga boleh gitu. Tinggal kita sepakati. Makanya mungkin nanti kalau Ibu baru mau menyusun anggaran untuk kegiatan pengembangan SDM ini, Ibu mungkin bisa
nugasin staf ibu lagi nih yang bagian perencanaan program, bisa diskusi dengan kami, bisa langsung ke sini, ataukah mungkin kita via online saja, sudah bisa diprediksi kalau umpamanya ibu butuh berapa kali kegiatan, itu kita bisa laksanakan tuh. Ada lagi mungkin yang ingin di-sharing Bu, mungkin terkait dengan pelaksanaan kami di sana yang beberapa bulan lalu, ada yang ingin dikritisi atau seperti apa Bu? Tidak ada yang dikritisi Pak, cuma diberikan jempol untuk BPSDM Kominfo atas kegiatan yang sudah dilaksanakan. Iya betul. Sangat-sangat berhasil dan sangat-sangat membantu untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kita ada satu lagi akademi Bu, namanya VSGA, Vocational School Graduate Academy. VSGA ini kita peruntukkan buat adik-adik kita yang alumni SMK, alumni D3 yang belum bekerja dengan usia maksimal 29 tahun. Ini sangat seksi sebenarnya Bu. Ini pelatihan yang paling seksi kalau saya bilang. Kenapa? Adik-adik itu kita beri pelatihan dan kita beri sertifikasi. Jadi kalau adik-adik sudah selesai pelatihan dan sertifikasi, adik-adik itu punya bekal untuk bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan yang mungkin yang mempersyaratkan peserta itu harus qualified, harus punya sertifikat kompetensi. Nah ini yang kami tawarkan juga ke Pemda, ke pemerintah daerah termasuk di Talaut. Kalau umpamanya ibu secara kepesertaan bisa menjamin keterpenuhan kuota, kita bisa dropping kegiatan juga di sana. Untuk kuotanya berapa orang? Kami sih biasanya 100 100 75 lah atau berapa satu kali kegiatan gitu. Tapi Jadi itu dia satu kelas 100 orang atau dipisah-pisah? dipisah-pisah Bu. Pisah-pisah. Bu. Dipisah-pisah dengan skema yang berbeda. Ada jaringan, junior network administrator, terus ada junior web, dan ada OKM, operator komputer media. Nah 3 akademi ini kami bisa plotting ke ibu dengan ya saya selalu kembali ke sharing cost tadi gitu ya. Kalau bisa kita sharing cost, kita bisa laksanakan di sana. Jadi kalau unit cost untuk kegiatan VSG ini agak mahal Bu, karena kita tanggung konsumsi, uang transportnya juga, terus biaya sertifikasi juga kita tanggung. Nah kalau dari 3 poin komponen pembiayaan ini ibu bisa handle salah satu dari situ, kita bisa lanjut nih. Saya sih berharap mungkin kami bisa presentasi di depan Pak Bupati atau mungkin Sekda gitu ya, supaya lebih lebih bisa meyakinkan gitu Bu ya. Karena kan di daerah perbatasan ini bukan cuma infrastruktur fisik yang harus kita bangun gitu. SDM juga. SDM yang sangat penting. SDM gitu. Sangat penting. Makanya kami butuh gambaran sih di sana seperti apa Bu. Gambaran SDM-nya seperti apa gitu. Mungkin bisa diceritakan, mungkin ada berapa SMK di sana, atau sudah ada perguruan tinggi? Ada juga perguruan tinggi, ada kampus CCT Raja Wali. Di situ ada jurusan komputer, ada. Kemudian untuk SMK ada di Melongwane ada 1, di Kecamatan Lirung ada 1. Kurang lebih berapa ya, hampir 10 kalau tidak salah untuk SMK. Tapi alumni di sana kalau sudah selesai langsung ke Manado semua ya Bu ya, nyari kerja ya, nyari kerja ke Manado, lain melanjutkan ke kampus CCT Raja Wali. Ya. Tapi itu jauh dari kantor ya Bu ya tempatnya? Untuk kampus ada di Kecamatan Beo, kurang lebih 1 jam dari Kota Melongwane. Dari tempat kita kemarin itu ya. Rencana kan Pak Kabadan kemarin mau ke kampus ya, tapi ternyata jauh ya dari lokasi kita yang kemarin ya Bu. Iya Bu, kalau umpamanya itu bisa bisa diakomodir alumninya untuk bisa daftar. Tapi kami belum berani menjanjikan karena biasanya kalau dengan Pemda itu secara kesepakatan oke deh kami mau, tapi pas pelaksanaan kegiatan biasanya Pemda lain itu tidak bisa memenuhi kuota gitu. Jadi untuk yang akademi ini agak spesial, memang kami agak selektif gitu Bu. Kami biasanya di perkotaan kayak di Manado, di Kota Mobagu, di Gorontalo seperti itu. Tapi kalau untuk daerah pinggiran kami belum pernah coba. Kecuali kalau ibu bisa kasih kami jaminan bahwa bisa, itu mungkin kami bisa drop kegiatannya di sana Bu. Jadi Pak, untuk yang apa tadi namanya kegiatan
yang untuk VSG ya. iya VSGA nanti akan saya konsultasikan dulu. Jadi untuk yang awalnya ini kita pusatkan saja untuk GTA. GTA Iya, ya. GTA. GTA dengan 2 skema tadi Iya, ya, yang Smart City sama SPB. iya, Smart City sama SPBE. Nanti kalau yang Smart City mungkin kami diskusi dulu ya, apakah lebih bagus Smart City kita drop ke Ibu ataukah proses bisnis. Itu nanti kami coba tanya teman-teman yang sudah pernah ikut TOT, karena teman-teman kami juga ikut TOT itu melihat bahwa kalau kita tidak start dari proses bisnis, nanti penyusunan SPB-nya juga biasanya amburadul, tidak jadi gitu ya. Jadi kita menawarkan nih, apakah lebih memilih Smart City atau kita sodorkan dulu yang proses bisnisnya gitu. Jadi TA itu Bu, TA itu untuk guru-guru. Untuk guru-guru ini TA paling diminati ya. Ibu nanti bisa mungkin kerjasama dengan dinas pendidikan. Untuk TA-nya 5 orang juga satu kelas. 25. Oh 25, sampai lebih 30. sedikit ya. 25 sampai 30. TA. Kategori semua kategori tenaga pendidik atau yang Tenaga IT. pendidik untuk TA itu ada dua klasifikasi, 2 kategori Bu ya. Kategori pertama itu guru SD SMP. Itu bisa untuk yang pelatihan teknis dasar. Tapi kalau sudah masuk ke guru-guru SMK itu biasanya analisis data Bu. Data scientist. Data scientist. Tapi itu guru SMK, guru SMA. Tapi kalau untuk guru SD SMP yang di bawah ranah kabupaten kepulauan itu biasanya SD SMP ya. Guru umum ya, guru kelas. Guru kelas. Bahkan pengelola kelas juga bisa Bu. Pegawai-pegawai yang bertugas di bagian tata usaha juga bisa. Bahkan tenaga honorer pun ya. Guru honorer pun bisa kita berikan. Yang penting ada penugasan dari Kepala sekolah atau kepala dinas seperti itu. Jadi banyak Bu, nanti Ibu tinggal menyusun kira-kira kebutuhannya seperti apa. Kalau bisa kami dapat gambaran juga secara umum demografi masyarakatnya seperti apa gitu ya. Umpamanya tingkat pendidikan, jumlah sekolah di sana berapa kayak gitu-gitu, sehingga nanti kami itu lebih mudah untuk memberikan tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Tapi Smart City ini memang sudah dibutuhkan di sana ya Bu ya. salah satu tujuan dari Pak Bupati untuk Kabupaten Talaut menuju ke Smart City. Smart City. Iya, Smart City. Iya, betul. Karena kebetulan beberapa teman kami juga itu sempat ngajar di Smart City ya. Di Smart City kesulitannya memang kalau secara legalitas, secara hukum itu belum ada produk hukumnya. Itu membuat Smart City-nya juga akan terkendala Bu. Di sana sudah ada ini Bu, perbubnya, peraturan bupati terkait dengan Smart City. Belum. Nah itu dulu yang dibikin. Iya. Itu dulu yang di ini Bu. Itu dulu yang jadi Smart City itu dasarnya adalah peraturan bupati terkait dengan Smart City. Jadi ada timnya, dibuat tim Smart City. Nanti setelah ada itu baru bisa di-create nih Smart City-nya gitu. Kalau belum ada itu agak butuh waktu yang lama sih sebenarnya Bu, untuk membuat smart atau merancang Smart City-nya. Mungkin seperti itu sih yang bisa kami berikan gambarannya ya. Nanti tinggal secara teknis kalau umpamanya tim Ibu butuh kepastian angka dari sharing cost-nya berapa, itu nanti kita bisa buka rapat bersama. Umpamanya karena yang ditanggung di kami itu sebenarnya kami tanggung semua. Kami tanggung semua, cuma karena kami harus bagi-bagi ke kabupaten daerah lain sehingga kami harus sharing cost. Karena kalau tidak sharing cost ada daerah yang tidak kebagian gitu Bu. Dan itu juga menyambung program yang ada di daerah. Saya rasa setiap kabupaten kota punya program pengembangan SDM Bu. Nah program pengembangan SDM ini yang harus kami harus jalan bareng dengan program kami gitu. Kita lihat kira-kira program pengembangan SDM Kabupaten Kepulauan Talaut itu terkait apa gitu ya. Apakah terkait pengembangan kompetensi guru kah? Terkait pemberdayaan masyarakat kah? Atau terkait dengan digitalisasi pemerintahan gitu. Nah
ketiga-tiganya ini kami punya gitu. Ketiga-tiganya ini kami punya. Jadi kalau pemerintah daerah punya tiga-tiganya berarti kita bisa jalan tiga-tiganya, Bu. Tinggal nanti dilihat ketersediaan anggarannya. Tapi biasanya kalau Ibu punya program, biasanya anggarannya ngikut gitu, Bu. Nah, makanya kami masuk di celah itu. Kalau Ibu punya anggaran, kita jalan bareng, kita lebih bisa maksimalkan. Mungkin target dari pemerintah Kabupaten Talaut tahun ini jumlah masyarakat atau jumlah guru yang bisa diberikan pelatihan 100, dengan kita join bersama itu bisa 200 atau 300 malah. Bisa seperti itu, Bu. Nah, terakhir, Bu, ini terkait dengan Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN itu kan mempersyaratkan bahwa setiap pegawai harus mengikuti 20 JP per tahun pelatihan. Kalau Ibu ngambil lagi program DTS ini, itu berarti pegawai Ibu yang ikut itu sudah jatuh kewajibannya, sudah gugur kewajibannya karena pelatihan-pelatihan kami itu lebih dari 20 JP. Jadi itu nilai tambahnya, Bu. Jadi Pemda tidak perlu lagi pusing-pusing kalau ada masyarakat atau ada pegawainya itu yang tidak bisa ikut pelatihan karena keterbatasan anggaran, bisa ikut kegiatan itu. Ada lagi, Bu, yang ingin ditambahkan? Pas Pak Aceh, tinggal ditunggu untuk pelaksanaan kegiatan. Kami tunggu di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kira-kira tanggal berapa cuaca bagus? Awal Maret bisa. Awal Maret sudah selesai. Pilpres tanggal Februari ya, Bu, Februari. Ya? Februari. Awal Maret atau April lah. Di awal-awal. Kami memang proyeksikan di Maret ya, Bu, ya. Karena kalau bisa Kabupaten Kepulauan Talaut kabupaten pertama yang dilaksanakan pada tahun ini. Bisa, Bu, yang penting itu tadi kalau ada sharing cost-nya. Biasanya kan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut itu biasanya banyak tawaran dari kementerian ya, Bu, ya. Banyak tawaran, banyak anggaran-anggarannya juga sama pemerintah dinaikkan gitu. Jadi karena Ibu sekarang sudah definitif di sana, kami mungkin bisa ini, Bu, bisa audiensi dengan Pak Bupati gitu ya. Supaya seluruh OPD yang ada itu tahu program kami. Jangan sampai ini program hanya diketahui oleh Dinas Kominfo gitu. Sehingga dibawa di pelaksanaan kegiatan itu jadi kurang maksimal. Jadi kami berharap bisa audiensi dengan Pak Bupati dan Dinas Kominfo ini sebagai corong kami gitu, sebagai penyambung lidah kami ke OPD-OPD yang ada di sana. Jadi umpamanya kita laksanakan DEA ini kan sebenarnya ranahnya Dinas UMKM, Bu. Tapi yang menginisiasi di situ adalah Dinas Kominfo. Umpamanya dengan GTA ini sebenarnya juga kan produknya BPSDM, Bu, ya, atau BKD. Nah, Dinas Kominfo ini yang sebagai ujung tombak kami di lapangan yang menyebarkan informasi dan mencari peserta sehingga program kami itu bisa jalan bareng dengan program dari pemerintah daerah seperti itu, Bu. Kira-kira kalau kami mau sounding atau mau audiensi dengan Pak Bupati atau bisa dengan Sekda, kira-kira kapan? Tapi itu kalau bisa dihadirkan ininya, Bu, kepala OPD. Iya, berarti tinggal nunggu waktu waktu dari Pak Aceh sendiri kapan itu saya sesuaikan dengan waktu dengan pimpinan daerah berada di Talaut. Betul. Bisa itu, Bu. Nanti kita jadwalkan. Tapi yang penting itu tadi kapan kami bisa secara teknis mengatur porsi secepatnya penganggaran gitu ya. Secepatnya Pak, bulan ini ya, Bu, ya. Kami juga ada rakor ya, Bu, ya. Kami udah ada rakor tapi kami berharap Ibu Kadis hadir sama Pak Sekda gitu. Rakor di sini ya, di Manado. Di Manado rencananya. Kami rencananya sih di akhir Januari atau awal Februari ya. Nah, jadi kalau bisa Ibu sudah plotting kegiatan sebelum kita rakor, sehingga di rakor nanti Ibu sudah bisa ngambil porsi ceritanya. Karena di rakor ini akan kami lempar semua nih jadwal kami. Siapa yang punya anggaran, siapa yang mau ambil kegiatan kami silahkan. Tapi kalau Ibu lebih duluan ngambil porsi, nanti di sana kami tinggal tampilkan bahwa untuk tanggal sekian akademi ini sudah di plotting sama Kabupaten Kepulauan Talaut. Oke, baik, terima kasih Bu Kadis, sahabat digital BPSDM Kominfo Manado. Demikian tadi
ngobrol digital bersama Ibu Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Talaut, Ibu Stella Bintian. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah semangat kita untuk bisa tetap berkolaborasi bersama dalam rangka mempercepat transformasi digital di Indonesia, terutama mungkin di daerah Kepulauan Talaut ya Bu ya, daerah terdepan nih harusnya menjadi etalase kita ya, etalase negara kita. Di sana itu harus kita bangun dari pinggir, dan memang program pemerintah kan seperti itu ya, nawacita yang nawacitanya kelima membangun dari pinggiran. pinggiran seperti itu. Nah ini yang harus kita sepakati dan harus dijaga komitmennya ya Bu ya, sehingga kita nanti mendapatkan fasilitas yang sama antara daerah perkotaan dengan daerah yang ada di pinggiran seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah bersedia hadir bersama kami. Terima kasih Pak Aca atas kesempatan juga yang diberikan pada saat ini. Siap. Makasih Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol bersama lagi, dan kami tunggu nanti follow up-nya, kami tunggu diskusinya kembali. Dan untuk rakor nanti kami ngundang Ibu bersama dengan Pak Sekretaris Daerah. Siap. Kalau ngundang Bupati kayaknya agak berat ya Bu ya. Jadi Tidak kami apa-apa kalau di undangan dituliskan, nanti kalau Pak Bupati tidak ada kesempatan, nanti beliau disposisi ke Pak Wakil atau ke Sekda. kami yang agak bingung nanti pelayanannya seperti apa kalau Bupati. Protokolernya biasa agak susah ya Bu ya di lapangan gitu. Jadi kami cukup ngundang Sekda sama Ibu saja ya. Nanti kalau untuk ketemu Bupati mungkin kami bisa audiensi dengan Pak Bupati langsung di sana. Tinggal nanti diatur jadwalnya saja. Mungkin cukup ya Bu ya? Cukup. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang salah, ada yang kurang. Baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Demikian ngobrol kita pada siang hari ini. Terima kasih. Salam sehat semua. Salam digital. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.